Bapak dan Ibu di usia senja ketenangan bukan lagi sekadar keinginan, melainkan kebutuhan yang sangat dalam. Setelah puluhan tahun mengurus keluarga, bekerja, dan menghadapi berbagai ujian hidup, hati ingin beristirahat. Banyak orang tua mulai merasa bahwa yang paling mereka cari bukan lagi keramaian, melainkan suasana yang damai, aman, dan membuat napas terasa lega. Namun seringkali, justru ada orang-orang tertentu yang tanpa disadari merusak ketenangan itu. Ngomong-ngomong, Bapak dan Ibu sekarang berada di mana? Apakah di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, atau mungkin di luar negeri? Silakan tulis di kolom komentar. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, keinginan untuk hidup lebih tenang di usia senja itu sama. Dan begitu pula pengalaman menghadapi orang-orang yang membuat hati terasa tidak nyaman. Dalam psikologi lansia, ketenangan jiwa berperan besar dalam menjaga kesehatan. Pikiran yang sering terganggu oleh konflik, tekanan emosional, dan hubungan yang tidak sehat akan membuat tubuh lebih mudah lelah dan jatuh sakit. Karena itu, di usia senja, memilih dengan siapa kita berbagi waktu dan perasaan menjadi hal yang sangat penting. Tidak semua orang, meskipun dekat, selalu baik untuk kesehatan batin kita. Pak Rahman, seorang pensiunan, pernah bercerita bahwa dulu ia sering merasa pusing dan sulit tidur, padahal tidak ada penyakit yang jelas. Setelah ia mulai mengurangi interaksi dengan beberapa orang yang selalu membawa masalah dan emosi negatif, tidurnya menjadi lebih nyenyak dan hatinya lebih ringan. Ia baru menyadari bahwa bukan usianya yang membuatnya lelah, tetapi suasana emosional di sekitarnya. Jika ketenangan terus terganggu, dampaknya tidak hanya terasa di hati tetapi juga di tubuh. Stres yang berkepanjangan dapat memengaruhi tekanan darah, daya tahan tubuh, dan kualitas tidur. Dalam jangka panjang, hal ini membuat usia senja terasa lebih berat daripada seharusnya. Sebaliknya, ketika kita melindungi ketenangan batin, tubuh pun lebih mampu menjaga kesehatannya. Di segmen berikutnya, kita akan mulai mengenal satu persatu tipe orang yang sering mengganggu ketenangan di usia senja, agar Bapak dan Ibu bisa lebih waspada dan lebih bijak dalam menjaga diri. Coba renungkan, apakah ada orang dalam hidup Bapak dan Ibu yang sering membuat hati terasa tidak tenang setelah bertemu dengannya? Silakan bagikan di kolom komentar. Bapak dan Ibu, tipe pertama yang sering mengganggu ketenangan di usia senja adalah orang yang selalu membawa keluhan kemanapun ia pergi. Setiap kali bertemu, yang dibicarakan selalu tentang masalah, kesulitan hidup, dan kekecewaan. Meskipun niatnya mungkin hanya ingin berbagi, bagi orang tua yang sedang berusaha hidup lebih tenang, mendengar keluhan tanpa henti bisa membuat hati ikut terasa berat dan lelah. Secara psikologis, otak lansia lebih sensitif terhadap emosi negatif. Ketika kita mendengar keluhan berulang kali, tubuh meresponsnya seperti sedang menghadapi ancaman. Detak jantung meningkat, pikiran menjadi tegang, dan perasaan tidak nyaman muncul tanpa disadari. Jika ini terjadi terus-menerus, ketenangan yang sudah susah payah dibangun bisa runtuh hanya karena sering terpapar emosi orang lain. Pak Dharma pernah mengalami hal ini. Seorang kerabatnya sering datang hanya untuk mengeluh tentang pekerjaannya, keluarganya, dan nasibnya. Awalnya Pak Dharma merasa iba dan ingin mendengarkan. Namun setiap kali pertemuan berakhir, kepalanya terasa berat dan dadanya sesak. Ia baru menyadari bahwa keluhan orang lain telah ikut membebani jiwanya. Jika terus dibiarkan, kebiasaan mendengar keluhan tanpa batas dapat membuat lansia merasa lelah secara emosional. Hal ini bisa memicu sulit tidur, mudah cemas, dan bahkan memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Usia senja yang seharusnya tenang, justru menjadi penuh kegelisahan karena emosi negatif yang bukan berasal dari diri sendiri. Namun bukan berarti Bapak dan Ibu harus menjadi orang yang tidak peduli. Yang perlu dilakukan adalah memberi batas. Mendengarkan boleh, tetapi tidak harus menyerap semua beban orang lain. Dengan menjaga jarak emosional yang sehat, Bapak dan Ibu sedang merawat hati dan tubuh sendiri. Coba renungkan, apakah ada seseorang yang setiap kali bertemu selalu membawa keluhan dan membuat Bapak dan Ibu merasa lelah setelahnya? Menyadari hal ini adalah langkah pertama untuk melindungi ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu, tipe kedua yang sering mengganggu ketenangan di usia senja adalah orang yang gemar membawa drama. Orang seperti ini selalu datang dengan cerita penuh emosi, konflik, dan pertengkaran. Hal-hal kecil dibesarkan, masalah lama diungkit kembali,
dan suasana yang seharusnya tenang berubah menjadi penuh kegaduhan. Bagi lansia yang sedang mencari kedamaian, berada dekat dengan orang seperti ini bisa terasa sangat melelahkan. Dalam psikologi, otak lansia tidak lagi sekuat dulu dalam menyaring rangsangan emosional. Ketika terlalu sering mendengar cerita penuh kemarahan, kecemburuan, atau konflik, pikiran menjadi tegang tanpa disadari. Tubuh pun ikut bereaksi, napas menjadi pendek, dada terasa tidak nyaman, dan perasaan gelisah muncul. Inilah sebabnya, drama orang lain bisa terasa begitu menguras tenaga bagi orang tua. Ibu Rini pernah bercerita bahwa salah satu anggota keluarganya selalu datang membawa cerita pertengkaran. Siapa yang berselisih, siapa yang tersinggung, dan siapa yang merasa diperlakukan tidak adil selalu menjadi topik utama. Setelah berbincang, Ibu Rini sering merasa pusing dan sulit tidur. Ia tidak terlibat langsung tetapi emosinya tetap ikut terseret. Jika kondisi seperti ini terus berulang, dampaknya bisa terasa dalam jangka panjang. Pikiran yang terus terpapar drama akan sulit untuk benar-benar beristirahat. Stres meningkat, suasana hati menjadi tidak stabil, dan kesehatan pun perlahan ikut terpengaruh. Usia senja yang seharusnya menjadi masa menikmati hidup justru terasa penuh beban emosional. Menjaga jarak dari drama bukan berarti memutus hubungan. Artinya adalah memilih untuk tidak terlibat terlalu dalam pada konflik yang bukan milik kita. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu bisa tetap peduli tanpa harus mengorbankan ketenangan batin sendiri. Coba perhatikan, apakah ada seseorang yang selalu datang membawa cerita penuh konflik dan membuat hati terasa tidak tenang? Mengenali hal ini adalah langkah penting untuk menjaga damai di usia senja. Bapak dan Ibu, tipe ketiga yang sering mengganggu ketenangan di usia senja adalah orang yang suka menuntut tanpa empati. Orang seperti ini merasa bahwa lansia selalu harus siap membantu, memberi dan mengalah tanpa pernah bertanya apakah Bapak dan Ibu masih punya tenaga atau tidak. Permintaan demi permintaan datang tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan emosional orang tua. Dalam psikologi hubungan, tuntutan yang tidak disertai empati membuat seseorang merasa tidak dihargai. Di usia senja, perasaan dihargai menjadi sangat penting. Ketika orang lain hanya datang untuk meminta, bukan untuk memahami, hati pun merasa lelah. Perasaan ini perlahan mengikis semangat dan membuat hidup terasa berat. Pak Joko pernah merasakan hal ini. Ia sering diminta mengurus banyak hal oleh keluarganya, seolah-olah ia masih sekuat dulu. Ketika ia mencoba menolak karena lelah, ia justru dianggap tidak peduli. Situasi ini membuatnya merasa tertekan dan tidak lagi menikmati hari-harinya dengan tenang. Jika tuntutan seperti ini terus berlangsung, dampaknya bisa sangat besar. Lansia bisa merasa bersalah ketika beristirahat, seolah-olah mereka tidak berhak untuk lelah. Perasaan ini meningkatkan stres dan mempercepat kelelahan, baik secara fisik maupun emosional. Menetapkan batas dengan orang-orang seperti ini bukan berarti egois. Justru itu adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Dengan mengatakan tidak pada hal-hal yang terlalu berat, Bapak dan Ibu sedang menjaga kesehatan dan ketenangan. Renungkanlah, apakah ada seseorang yang sering datang dengan tuntutan tanpa melihat kondisi Bapak dan Ibu? Menyadari hal ini adalah langkah penting untuk melindungi diri di usia senja. Bapak dan Ibu, tipe keempat yang sering merusak ketenangan di usia senja adalah orang yang suka mengkritik. Orang seperti ini selalu merasa tahu yang paling benar. Cara kita bicara, cara kita berpakaian, cara kita menjalani hidup, semuanya seolah selalu ada yang salah di mata mereka. Di usia senja, ketika seseorang sedang belajar menerima diri apa adanya, kritik yang terus-menerus bisa terasa seperti luka kecil yang datang berulang kali. Dalam psikologi lansia, rasa dihargai memiliki peran yang sangat besar. Ketika seseorang terus dikritik, otak menerjemahkannya sebagai ancaman terhadap harga diri. Jantung berdebar lebih cepat, napas menjadi pendek, dan pikiran menjadi tegang. Jika hal ini sering terjadi, tubuh masuk dalam keadaan stres berkepanjangan, dan ketenangan yang seharusnya dinikmati di usia senja perlahan menghilang. Ibu Kartini pernah bercerita bahwa hampir setiap hal kecil yang ia lakukan selalu dikomentari oleh salah satu anggota keluarganya. Jika ia memasak, katanya kurang enak. Jika ia berpakaian, katanya tidak pantas. Bahkan ketika ia memilih beristirahat, ia disebut malas. Setiap kali itu terjadi, hatinya terasa mengecil,
seolah-olah keberadaannya tidak pernah cukup baik. Jika kritik seperti ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada perasaan tetapi juga pada kesehatan. Lansia bisa mulai merasa rendah diri, tidak percaya pada keputusan sendiri, dan menjadi lebih mudah cemas. Perasaan tidak aman ini membuat pikiran sulit beristirahat, dan dalam jangka panjang bisa memperburuk kondisi fisik seperti tekanan darah dan kualitas tidur. Menghadapi orang yang suka mengkritik membutuhkan kebijaksanaan. Bukan semua kritik harus dilawan, tetapi tidak semua juga harus diterima. Bapak dan Ibu berhak memilih mana yang membangun dan mana yang hanya melukai. Dengan cara ini, hati tetap terlindungi tanpa harus memutus hubungan. Coba renungkan dengan jujur. Apakah ada seseorang dalam hidup Bapak dan Ibu yang sering membuat merasa tidak cukup baik? Mengenali hal ini adalah langkah penting untuk menjaga harga diri dan ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu, tipe kelima yang sering paling diam-diam merusak ketenangan di usia senja adalah orang yang menguras energi emosional. Mereka tidak selalu marah atau menuntut, tetapi setiap kali hadir, selalu membawa beban perasaan yang berat. Mereka datang dengan kesedihan, kekecewaan, ketakutan, dan keresahan, lalu tanpa sadar menumpahkannya ke dalam hati orang tua yang penuh empati. Dalam psikologi, orang yang sangat empatik seperti banyak lansia, mudah menyerap emosi orang lain. Ketika seseorang menceritakan kesedihan atau kecemasannya secara terus-menerus, otak kita ikut merasakan hal yang sama, seolah-olah itu adalah masalah kita sendiri. Tubuh bereaksi dengan rasa lelah, gelisah, bahkan nyeri yang tidak jelas sebabnya. Inilah yang membuat orang tua sering merasa capek, meskipun tidak melakukan apa-apa. Ibu Salma pernah mengalami hal ini. Seorang kerabatnya sering menelepon hanya untuk menangis dan mengeluh tentang hidupnya. Setiap kali pembicaraan berakhir, dada Ibu Salma terasa berat dan pikirannya sulit tenang. Ia merasa bersalah jika tidak mendengarkan, tetapi semakin ia mendengarkan semakin lelah jiwanya. Jika kondisi ini terus berlangsung, dampaknya bisa sangat dalam. Lansia bisa kehilangan ruang untuk dirinya sendiri. Emosi orang lain memenuhi pikirannya, membuat tidur terganggu, selera makan menurun, dan suasana hati tidak stabil. Usia senja yang seharusnya menjadi waktu untuk menikmati hidup justru terasa penuh beban yang bukan milik sendiri. Menjaga jarak emosional dari orang seperti ini bukan berarti tidak berperasaan. Justru itu adalah bentuk perawatan diri yang paling bijak. Bapak dan Ibu boleh peduli, tetapi tidak harus memikul semua beban orang lain. Dengan membatasi seberapa dalam kita terlibat, kita melindungi kesehatan jiwa dan tubuh sendiri. Coba tanyakan pada diri sendiri dengan lembut. Apakah ada seseorang yang setelah berbicara dengannya membuat Bapak dan Ibu merasa sangat lelah? Mengenali hal ini adalah langkah terakhir untuk menutup pintu bagi orang-orang yang merampas ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu, setelah mengenal 5 tipe orang yang sering mengganggu ketenangan di usia senja, kita mulai melihat satu pola yang sangat jelas, yaitu bahwa bukan usia yang membuat hidup terasa berat, melainkan hubungan yang tidak sehat. Banyak orang tua sebenarnya masih memiliki hati yang kuat, tetapi perlahan terkuras karena terlalu sering berada di sekitar orang-orang yang membawa konflik, tuntutan, kritik, dan beban emosi. Dalam psikologi lansia ada satu kebutuhan yang sangat penting, yaitu kebutuhan akan rasa aman secara emosional. Di usia senja, seseorang tidak lagi punya banyak energi untuk menghadapi drama, pertengkaran, dan tekanan. Ketika rasa aman ini hilang, tubuh pun bereaksi. Tekanan darah bisa naik, tidur menjadi terganggu, dan pikiran sulit untuk benar-benar beristirahat. Inilah sebabnya lingkungan emosional menjadi sama pentingnya dengan makanan dan obat. Pak Slamet pernah bercerita bahwa setelah ia mulai menjaga jarak dari beberapa orang yang selalu membuatnya stres, hidupnya terasa jauh lebih ringan. Ia tidak lagi merasa tegang saat telepon berdering atau saat ada pesan masuk. Ia bisa menikmati pagi dan malam dengan lebih tenang. Ia menyadari bahwa memilih ketenangan bukanlah sikap egois, tetapi cara untuk bertahan hidup dengan lebih sehat. Dampak dari menjaga batas ini terasa dalam jangka panjang. Lansia yang hidup di lingkungan emosional yang lebih sehat, cenderung lebih jarang sakit, lebih stabil secara emosi, dan lebih mampu menikmati hari-hari kecil. Mereka tidak mudah terseret ke dalam masalah orang lain, sehingga energi mereka bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar memberi kebahagiaan.
Menjaga jarak dari orang-orang yang merusak ketenangan bukan berarti memutus cinta. Itu berarti memilih cara mencintai yang lebih bijak. Kita masih bisa peduli tanpa harus ikut tenggelam dalam kekacauan emosi orang lain. Di usia senja, ini adalah salah satu bentuk kebijaksanaan tertinggi. Renungkanlah dengan jujur, apakah Bapak dan Ibu sudah memberi cukup ruang bagi diri sendiri untuk hidup dengan damai? Menjawab pertanyaan ini dengan jujur adalah langkah penting untuk memulai hidup yang lebih tenang dan lebih sehat. Bapak dan Ibu setelah memahami siapa saja yang sering mengganggu ketenangan di usia senja, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah belajar melindungi diri dengan cara yang lembut namun tegas. Banyak orang tua merasa tidak enak hati untuk menjaga jarak, karena takut dianggap tidak peduli atau tidak sayang. Padahal, menjaga ketenangan bukan berarti memutus hubungan, melainkan memilih cara berhubungan yang tidak melukai diri sendiri. Dalam psikologi ini disebut sebagai batas emosional yang sehat. Artinya, kita tetap bisa mencintai dan peduli, tetapi kita tidak membiarkan emosi orang lain menguasai pikiran dan perasaan kita. Di usia senja, batas ini menjadi semakin penting, karena energi batin kita tidak lagi sebesar dulu. Ketika batas ini tidak dijaga, lansia lebih mudah merasa lelah, tersinggung, dan kehilangan semangat hidup. Ibu Aminah pernah merasa sangat bersalah ketika mulai membatasi komunikasi dengan seorang kerabat yang selalu membawa masalah. Namun, setelah beberapa waktu, ia menyadari bahwa hidupnya menjadi lebih tenang. Ia bisa tidur lebih nyenyak, pikirannya tidak lagi dipenuhi kecemasan orang lain, dan hatinya terasa lebih ringan. Dari pengalaman itu, ia belajar bahwa menjaga jarak bukanlah dosa, melainkan bentuk kasih pada diri sendiri. Dampak dari memiliki batas yang sehat sangat terasa dalam jangka panjang. Lansia yang mampu berkata, cukup pada hal-hal yang melelahkan akan memiliki emosi yang lebih stabil. Mereka lebih mampu menikmati hari-hari kecil, tertawa lebih mudah, dan merasa lebih aman dalam menjalani hidup. Semua ini berkontribusi pada kesehatan yang lebih baik dan umur yang lebih panjang. Menjaga batas juga mengajarkan orang lain cara memperlakukan kita. Ketika Bapak dan Ibu menunjukkan bahwa ketenangan adalah hal yang berharga, orang-orang di sekitar akan belajar untuk lebih menghormati. Hubungan pun bisa menjadi lebih sehat dan tidak lagi dipenuhi tekanan. Coba tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah Bapak dan Ibu sudah memberi cukup ruang bagi diri sendiri untuk merasa aman dan tenang? Dari jawaban itulah, langkah menuju usia senja yang damai dimulai. Bapak dan Ibu, salah satu hal yang sering tidak disadari di usia senja adalah betapa pentingnya memilih dengan siapa kita berbagi waktu dan perasaan. Waktu dan energi kita kini jauh lebih berharga daripada dulu. Setiap percakapan, setiap pertemuan, dan setiap hubungan memberi pengaruh langsung pada suasana hati dan kesehatan. Karena itu, memilih orang yang membuat hati tenang sama pentingnya dengan memilih makanan yang sehat. Dalam psikologi, lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kondisi mental lansia. Ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai, mendengarkan, dan tidak membawa drama, pikirannya menjadi lebih rileks. Sebaliknya, jika seseorang terus berada di sekitar orang-orang yang penuh konflik dan tuntutan, sistem sarafnya terus berada dalam keadaan waspada, yang membuat tubuh cepat lelah dan emosi mudah terganggu. Pak Hasan pernah merasakan perubahan besar ketika ia mulai lebih selektif dalam menerima kunjungan dan panggilan. Ia tidak lagi menjawab setiap telepon yang selalu berisi keluhan dan masalah. Ia memilih berbicara dengan orang-orang yang membawa tawa dan ketenangan. Dari situ hidupnya terasa lebih ringan dan hatinya lebih lapang. Dampak dari perubahan ini terasa dalam jangka panjang. Lansia yang hidup di lingkungan sosial yang lebih sehat cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil, kualitas tidur yang lebih baik, dan suasana hati yang lebih cerah. Tubuh mereka tidak terus-menerus berada dalam keadaan tegang, sehingga proses penuaan berjalan lebih alami dan lebih nyaman. Memilih lingkungan sosial bukan berarti menjadi sombong atau tertutup. Itu berarti kita sadar bahwa kesehatan jiwa dan tubuh kita layak dilindungi. Di usia senja, menjaga diri dari hubungan yang melelahkan adalah salah satu bentuk kebijaksanaan yang paling tinggi. Renungkanlah, apakah orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu saat ini lebih banyak membawa ketenangan atau justru kegelisahan? Jawaban jujur atas pertanyaan ini bisa menjadi kunci untuk hidup yang lebih damai di usia senja.
Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan tentang 5 tipe orang yang sering mengganggu ketenangan di usia senja, kita bisa menarik satu kesimpulan penting, bahwa kedamaian bukan datang dengan sendirinya, tetapi perlu dijaga dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Di usia ini, kita tidak lagi memiliki energi yang sama seperti dulu untuk menghadapi drama, tuntutan, kritik, dan beban emosi orang lain. Karena itu, memilih siapa yang kita izinkan masuk ke dalam ruang hati menjadi sangat menentukan kualitas hidup. Kita telah melihat bagaimana orang yang suka mengeluh, membawa drama, menuntut tanpa empati, mengkritik, dan menguras emosi perlahan dapat mencuri ketenangan tanpa kita sadari. Mereka mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi dampaknya tetap nyata. Pikiran menjadi berat, tidur terganggu, dan tubuh ikut merasakan lelah. Usia senja yang seharusnya menjadi masa menikmati hidup, justru bisa berubah menjadi penuh kegelisahan jika kita tidak berhati-hati. Namun kabar baiknya, Bapak dan Ibu selalu memiliki pilihan. Kita bisa memilih untuk memberi batas, untuk menjaga jarak emosional yang sehat, dan untuk melindungi ruang batin kita. Dengan melakukan itu, kita tidak sedang menjadi orang yang keras, tetapi sedang menjadi orang yang bijak. Kita tetap bisa peduli tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Usia senja adalah masa untuk merawat diri dengan penuh kasih. Di fase ini, kita berhak hidup lebih tenang, lebih damai, dan lebih ringan. Kita berhak menikmati pagi tanpa rasa cemas, tidur tanpa beban pikiran, dan menjalani hari dengan hati yang lebih lapang. Semua itu dimulai dari keputusan kecil untuk tidak lagi membiarkan orang lain merusak ketenangan kita. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, semoga ia menjadi pengingat bahwa ketenangan adalah harta yang sangat berharga. Jangan ragu untuk terus mencari hidup yang lebih damai, karena kesehatan dan kebahagiaan di usia senja sangat bergantung pada itu. Dan jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, mari tetap bersama kami di channel ini. Dengan menekan tombol subscribe, Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan pembahasan yang menenangkan, menguatkan, dan penuh makna untuk usia senja. Kita akan terus berjalan bersama, saling mengingatkan, dan saling menguatkan di setiap langkah hidup.